sebagai pelaksanaan kehendak yang terakhir. Ini bukanlah tugas yang menyedihkan, melainkan suatu perjamuan yang menggembirakan karena merupakan cinta kasihnya yang terakhir. Roti yang satu dan piala yang satu mempersatukan kita dalam cinta kasihnya. Kita kenangkan malam saat Yesus menyerahkan dirinya untuk wafat di salib. Inilah misteri cinta kasih Allah kepada kita yang tidak terbatas. Liturgi Kamis Putih terdiri dari 1. Perarakan, 2. Liturgi Sabda, 3. Upacara pembasuhan kaki, 4. Perarakan sakramen Maha Kudus, dan 5. Tubuhan. Untuk menjaga ketenangan, alat komunikasi harus dimatikan atau disadari. Tidak diperbolehkan meninggalkan tisu, botol minuman, dan bungkus permen di dalam gereja. Marilah kita menyiapkan diri untuk merayakan misa Kamis Putih. Sebentar sini. Sebentar itu dengar ya. Sebentar susun kursi itu diangkat, jangan diseret. Tadi lepas ini langsung ditaruh pelan-pelan supaya jangan dulu tadi itu diseret jadi diangkat bukan diseret ya. Ya, pokoknya latihan seperti itu. Terus temannya bro. Rasul-rasul di lagu ngurusin kap ya. Ngurusin. Ya tadi kita apa? Apa enak kan apa ya? Amin. Ada kain ini nggak? Kain ada. Oma itu kak taruh. Nanti waktu naik satu orang benarin bos punya ini. Sambil kalau sudah begini, kamu bilang, lu begitu lu. Banyak orang belum? Belum naik. Yes. Semoga kalian semua dimampukan untuk melaksanakan dengan baik untuk melakukan pertemuan terakhir bersama kamu karena Kristus dalam antara kami. Amin. Amin. Dari depan. Selamat
lakukan dengan penuh cinta. Disinilah Yesus mengajarkan tentang kasih dengan membasuh kaki para rasul. Dia menunjukkan kasih itu, dan dia meminta supaya para murid juga melakukan hal yang sama seorang terhadap yang lain. Yesus mengajarkan dan meninggalkan pesan kepada kita semua pada malam hari ini, di mana dia menetapkan Ekaristi Kudus. Inilah tubuhku, inilah darahku. Makanlah, minumlah, lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Inilah pernyataan Tuhan yang juga menjadi pesan bagi kita sekalian, supaya senantiasa mencintai Ekaristi. Karena dengan merayakan Ekaristi, di situ kita merayakan misteri sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan yang diamanatkan Yesus pada malam hari ini. Marilah para saudaraku terkasih, kita mengawali dan mempersiapkan perayaan yang kudus ini dengan mohon ampun atas kelemahan dan keterbatasan kita. Dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada Tuhan Malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya memulakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Putra Tunggalmu menyerahkan dirinya kepada kematian, mempercayakan kepada gereja kurban yang baru dan kekal, serta perjamuan cinta kasih-Nya. Semoga kami yang merayakan perjamuan malam ini menimpa kepenuhan kasih dan hidup dari misteri yang luhur dan agung itu, dengan pengajaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Dari kitab Keluaran. Pada waktu itu, berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu, bulan yang pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini, hendaklah diambil seekor anak domba oleh masing-masing menurut kaum keluarga. Seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk menghabiskan seekor anak domba, maka hendaklah ia bersama dengan tetangga yang terdekat mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela dan berumur 1 tahun. Kamu boleh mengambil domba, boleh kambing. Anak domba itu harus kamu kurung sampai tanggal 14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada senja hari. Darahnya harus diambil sedikit dan dioleskan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas rumah tempat orang-orang makan anak domba itu. Pada malam itu juga mereka harus memakan dagingnya yang dipanggang. Daging panggang itu harus mereka makan dengan roti yang tidak beragi dan sayuran pahit. Beginilah kamu harus memakannya. Pinggangmu berikat, kaki berkasut, dan tongkat ada di tanganmu. Hendaklah kamu memakannya cepat-cepat. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjelajahi negeri Mesir dan membunuh semua anak sulung, baik anak sulung manusia maupun anak sulung hewan, dan semua dewata Mesir akan dijatuhi hukuman. Akulah Tuhan. Adapun darah domba itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah tempat kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan melewati kamu. Jadi tidak akan ada pula kemusnahan di tengah-tengah kamu pada saat aku menghukum negeri Mesir. Hari ini harus menjadi hari peringatan bagimu dan harus kamu rayakan sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Demikianlah sabda Tuhan. Dia syukuri
Saudara-saudara, apa yang telah kuteruskan kepadamu ini telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam ia diserahkan mengambil roti, dan setelah mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan roti itu seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini untuk mengenangkan daku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dalam darahku. Setiap kali kamu meminumnya, perbuatlah ini untuk mengenangkan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu mewartakan wafat Tuhan sampai ia datang." Demikianlah sabda Tuhan. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus sudah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis membisikkan dalam hati Yudas Iskariot anak Simon rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak mengerti sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya,
selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak akan mendapat bagian bersama aku. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Kata Yesus kepadanya, barang siapa sudah mandi, cukuplah ia membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua. Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Sesudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku Guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah Guru dan Tuhan. Nah, jikalau aku Tuhan dan Gurumu membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat seperti yang telah kuperbuat padamu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita makan lalu orang mengatakan ini kita makan yang terakhir, karena orang akan berpergian meninggalkan teman sahabatnya atau meninggalkan keluarganya. Jadi besok dia berangkat lalu makan malam dan dia bilang ini makan malam terakhir karena besok saya sudah harus berangkat. Kalau ada orang itu dia sakit dan kelihatannya sudah mau mati, itu biasanya dia kasih pesan. Dan biasanya pesan-pesan yang disampaikan pada waktu-waktu yang paling terakhir itu adalah pesan yang paling mengharukan, pesan yang selalu kita ingat dan mungkin tidak kita lupakan. Maka kalau orang itu dia sudah pergi, maka kita akan selalu mengingat kembali kalimat atau kata terakhir yang dia ucapkan. Maka kalau orang itu dia meninggal, selalu yang hidup itu dia akan mengatakan, waduh, sebelum dia pergi dia mengatakan ini. Nah, pesan yang terakhir itu selalu dan senantiasa tertanam dalam hati dan pikiran kita, dan itu tidak pernah dilupakan. Dan biasanya pesan yang terakhir itu adalah pesan yang paling mengena. Pesan yang terakhir itu biasanya pesan yang keluar dari sebuah kedalaman hati, dan itu menurut orang itu adalah pesan yang paling penting. Misalnya, kalau orang tua itu kalau dia sudah pergi ataukah dia sakit berat, dia selalu berikan pesan kepada anak-anak, jaga adikmu, jaga kakakmu baik-baik. Nah, karena orang ini dia akan pergi, maka menurut dia pesan yang paling penting adalah jaga adikmu, jaga kakakmu, jaga saudara-saudarimu, jangan bertengkar seorang terhadap yang lain. Maka ketika dia pergi, yang tinggal adalah pesan itu, jaga adik, jaga kakak, jaga saudara dan saudarimu. Nah, inilah pesan terakhir yang selalu dikenang. Malam hari ini Yesus dia berikan pesan yang terakhir. Dalam perjamuan terakhir dia berikan pesan, makanlah, minumlah, lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Inilah pesan terakhir
Dan inilah perintah dari Yesus supaya para murid melakukannya. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Lakukan berarti perintah, dan perintah harus dilaksanakan. Dan itulah yang dilaksanakan setiap hari dalam setiap perayaan Ekaristi. Inilah tubuhku, inilah darahku. Ambillah, makanlah dan minumlah. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Ini pesan terakhir dari Tuhan yang harus dan wajib kita lakukan. Setiap kali kita merayakan Ekaristi, disitulah kita mengingat dan melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku, dan itu yang sering kita dengar dalam setiap konsekrasi. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Yesus mengingatkan kepada kita sekalian tentang dirinya, dan dia memberikan pesan ini kepada kita semua supaya mencintai Ekaristi. Karena melalui Ekaristilah kita semua mengenang kembali peristiwa perjamuan malam terakhir Tuhan. Perintah yang disampaikan oleh Tuhan. Inilah tubuhku, inilah darahku. Maka ketika kita menerima komuni, asisten imam atau imam mengatakan tubuh Kristus. Jadi tubuh itu penuh. Jadi sebagai katekesa sekalian, kalau misalnya terima komuni lalu cuma dapat sedikit begini saja, nah itu jangan bikin muka seram atau bikin muka gelisah, bikin muka marah-marah. Karena biar sedikit kuku sekecil apapun, tetap asisten imam dia bilang, Pak Indra atau Pak Yudi, mereka akan mengatakan tubuh Kristus. Dia tidak bilang kaki Kristus, dia tidak bilang tangan Kristus, dia tidak bilang mata Kristus. Tidak, dia bilang tubuh Kristus. Jadi sekecil apapun itu tubuh Kristus. Karena Yesus bilang apa? Inilah tubuhku, inilah darahku. Tapi sesungguhnya kita merenungkan jauh lebih dalam. Yesus dia bilang, inilah tubuhku, inilah darahku. Yesus sendiri mempersembahkan dirinya. Darah yang tertumpah di atas kayu salib itulah yang menyelamatkan, yang kita rayakan dalam peristiwa konsekrasi, dalam peristiwa Ekaristi itu. Maka Ekaristi menjadi sumber dan puncak kehidupan gereja, karena disitulah perayaan keselamatan diwatakan di sana, perayaan keselamatan dikenangkan di sana. Maka setiap orang yang datang merayakan Ekaristi, di situ sesungguhnya dia mendapatkan kekuatan yang besar. Maka kita coba merenungkan mujizat Ekaristi yang selalu diulang-ulang. Mujizat Ekaristi itu ada bid'ah yang ada pada zaman itu, tetapi kemudian mujizat Ekaristilah yang mengubah semuanya itu. Petrus dia masuk ke dalam, Simon dia masuk ke dalam gereja itu, dia berdoa di dalam sebuah kapal kecil karena dia ingin melakukan siaran ke Roma, ke orang yang menjadi pelindungnya Santo Petrus. Tapi pada saat dia merayakan Ekaristi, apa yang terjadi di situ? Ketika tubuh Kristus itu diangkat, berubah menjadi daging, berubah menjadi darah, sehingga semua yang ada di situ berdarah-darah. Lalu kemudian darah itu mengalir terus sampai semua orang menjadi bingung. Di situ kemudian Paulus mengumumkan bahwa mujizat Ekaristi telah terjadi untuk mengalahkan orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus. Ekaristi menjadi sumber dan puncak kehidupan gereja karena Yesus sendiri menetapkan Ekaristi itu pada malam hari ini. Inilah tubuhku, inilah darahku. Di sini Yesus sesungguhnya berbicara tentang pengorbanan. Dia mengorbankan dirinya, dia mengorbankan tubuhnya, dan akhirnya tubuhnya yang dicabik-cabik, berdarah-darah untuk keselamatan kita semua. Besok kita akan menyaksikan secara penuh bagaimana peristiwa penyaliban itu sesungguhnya yang kita baca pada malam hari ini. Inilah tubuhku, tubuh yang kemudian dipukul, tubuh yang kemudian ditampar, tubuh yang kemudian ditendang, dan tubuh itu kemudian mengeluarkan darah dan air sebagai sumber keselamatan kita.
Para saudara yang terkasih, Yesus malam ini menetapkan Ekaristi dan mengundang kita untuk senantiasa mencintai Ekaristi itu. Rajin-rajinlah datang merayakan Ekaristi, karena itu adalah peristiwa kenangan, itu adalah perintah Tuhan. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan datang. Saudara terkasih, setelah Yesus menetapkan Ekaristi, kita juga akhirnya merenungkan bagaimana Yesus dia membasuh kaki para rasul. Apa yang terjadi dengan peristiwa pembasuhan kaki para rasul, perjamuan malam terakhir itu? Yesus sesungguhnya dia tahu siapa yang akan menyerahkan dirinya. Yesus dia tahu siapa yang akan mengkhianati dirinya. Tapi dia mencoba untuk tenang menghadapi semuanya ini. Coba kita bayangkan, kita adalah Yesus yang duduk makan bersama dengan orang yang akan menghancurkan kita, orang yang akan menjual kita, orang yang akan mengkhianati kita. Bagaimana rasanya? Coba kita ambil bagian, kita adalah Yesus yang pada waktu makan lalu dia tatap Yudas Iskariot. Waduh, kalau saya Yesus itu pasti hatinya hancur. Karena kita akan lihat, kita duduk makan, tapi dia ini sudah yang nanti sebentar akan menyerahkan saya. Nah, itulah yang dialami oleh Yesus. Tapi Yesus melakukan semuanya ini dengan tenang. Tadi Yesus dia bilang pada waktu pembasuhan kaki para rasul itu, kamu semua sudah mandi dan sudah bersih, tapi tidak semua. Berarti dari 12 itu ada yang masih kotor. Maka Yesus dia katakan itu seperti dalam Injil hari ini, dia adalah Yudas Iskariot. Kisah ini kemudian mengajarkan kepada kita semua beberapa hal. Pertama, Yesus dia membasuh kaki para rasul, sesungguhnya mengajarkan kepada kita cinta, kasih itu. Bahkan tadi dikatakan Yesus mengasihi para muridnya sampai pada saat terakhir. Injil tadi mengatakan dengan sangat indah bagaimana cinta Yesus itu tidak ada batasnya. Sebagaimana ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Saat terakhir itulah yang dia menunjukkan kasih itu dengan membasuh kaki mereka. Dan inilah pelajaran paling penting dari kisah Injil pada malam hari ini. Yesus adalah seorang guru dan dia harus membasuh kaki para murid. Ini adalah sesuatu yang terbalik. Murid yang harus membasuh kaki para guru, bukan guru yang membasuh kaki para murid. Tapi yang dilakukan oleh Yesus adalah sesuatu yang terbalik. Dia guru, dia pemimpin, tapi dia harus pegang kaki itu dan dia membasuh kaki mereka. Terbalik dengan apa yang dibuat dalam kebudayaan orang-orang Yahudi dan Israel. Murid yang harus membersihkan kaki guru, bukan guru yang membersihkannya. Tapi Yesus sesungguhnya dia mau mengatakan satu hal di sini. Menjadi seorang pemimpin, dia harus menjadi seorang pelayan. Titik. Itu ajaran terpenting Yesus pada malam hari ini. Menjadi seorang pemimpin harus menjadi seorang pelayan. Pemimpin tidak hanya duduk di dalam ruang ber-AC itu, tapi dia harus datang dan menyapa. Dia harus melihat apa yang tidak dilihat oleh orang. Dan itu terbukti dengan Yesus dia pegang kaki itu, dia siram, lalu kemudian dia bersihkan kaki itu. Kaki adalah sesuatu yang paling rendah dari seluruh tubuh kita. Yang paling rendah adalah kaki ini. Dan apa? Coba kita lihat nanti. Kita lihat mungkin saja mama-mama di dalam meja, mungkin ada 1-2 yang memperhatikan kakinya sehingga dia taruh buku teksnya di situ warna-warni, dia punya buku kaki di situ. Tapi sebagian besar tidak memperhatikan kakinya, termasuk kuku saya ini paling jelek sekali karena memang kita tidak memperhatikannya. Coba nanti bapak-bapak yang maju sebentar itu pasti kuku-kukunya itu sudah hancur berantakan semua karena tidak diperhatikan. Nah, apa yang tidak diperhatikan oleh umat manusia itu yang diperhatikan oleh Tuhan. Kaki itu dia menginjak debu, kaki itu dia menginjak kotor, kaki itu menginjak sesuatu yang tidak baik. Dan Tuhan dia pegang sesuatu yang kotor itu yang tidak diperhatikan oleh umat manusia. Disinilah kita belajar dari Yesus.
dia melihat dan menghampiri sesuatu yang tidak atau mungkin dihindari atau mungkin tidak diperhatikan oleh umat manusia. Tuhan ternyata dia memperhatikan itu. Jauh lebih penting daripada itu, Yesus tadi dia bilang, aku memerintahkan supaya kamu juga melakukan seperti yang kulakukan. Maka Tuhan mengajarkan supaya orang-orang juga saling membasuh kaki. Kemarin itu saya lihat di video di Keuskupan Amboina itu rekoleksi menjelang Paskah yang langsung dipimpin oleh Uskup Amboina. Dan di akhir itu kemudian Uskup dia bilang kepada para suami istri berhadap-hadapan, lalu kemudian membasuh kaki seorang terhadap yang lain. Jadi istri dia basuh kaki suaminya, suaminya dia basuh kaki istrinya. Dan disitulah pengalaman mengharukan. Di video itu saya lihat, ketika suami dia basuh kaki istri, istri dia menangis. Ketika istri dia membasuh kaki suaminya, suami dia menangis. Karena tadi apa yang tidak diperhatikan, yang tidak terbayangkan, itu yang harus dia pegang, itu yang harus dia bersihkan. Dan itu adalah pengalaman mengharukan. Itu yang dibuat oleh Yesus pada malam hari ini. Dia menunjukkan cinta itu, dia menunjukkan kasih itu kepada para murid, dan dia tunjukkan sampai akhir. Maka hari ini Yesus dia mengajarkan dengan sangat indah. Mencintai itu jangan setengah-setengah. Yesus tadi bilang, saya ulang lagi, sebagaimana ia mengasihi murid-muridnya, demikian sekarang ia mengasihi mereka sampai akhir. Maka di sini satu pesan paling sangat amat penting yang Yesus sampaikan. Kalau mengasihi orang, kasihilah sampai akhir. Jangan mengasihi setengah-setengah. Kalau cinta kepada orang, cinta sampai habis-habisnya. Maka Santa Teresa dia bilang apa? Mother Teresa ketika dia melayani orang-orang yang sakit, melayani orang-orang kusta, orang bertanya, kenapa Bunda Teresa melakukan hal ini? Dia jawab dengan sangat sederhana. Kalau mau mengasihi, mengasihi sampai terluka. Nah, itu baru namanya mengasihi. Mengasihi harus sampai terluka, baru namanya mengasihi. Dan itu yang diajarkan oleh Yesus. Dia mengasihi kita sampai dia terluka. Dia mengasihi kita sampai dia wafat. Maka Bunda Teresa kemudian dia mengajarkan, kalau mau mengasihi harus mengasihi sampai terluka. Terluka artinya berkorban. Kalau suami mengatakan saya mengasihi engkau, maka Anda harus terluka dengan berbeban berat. Anda harus terluka dengan harus bekerja keras. Kalau istri mengatakan aku mencintaimu, maka berdirilah di dapur berjam-jam, masaklah yang enak, dan disitulah Anda menunjukkan cinta itu. Anda tidak hanya bisa mengatakan aku mengasihi, tapi harus mengasihi dengan terluka, yakni berjuang dan berkorban. Dan itulah yang diajarkan oleh Yesus pada malam hari ini. Semoga menginspirasi kita semua, sehingga dari hari ke hari kita semua belajar untuk mencintai, bukan setengah-setengah, tapi memang harus mencintai sampai akhir. Kenapa harus diulang mencintai sampai akhir? Karena terkadang kita melihat cinta yang ada dalam diri umat manusia itu terkadang semu, kadang hanya sementara. Cinta itu dia hilang, kasih itu dia hilang ketika orang dia sudah menjadi tua. Cinta itu dia hilang, kasih itu dia menjadi hilang ketika orang sudah jatuh miskin. Cinta itu dia hilang, kasih itu dia hilang ketika ada suami, ada istri yang sakit, lalu kemudian menjadi hilang semua. Yang sakit di situ suami, istri tidak pernah datang ke sana, tidak lagi memperhatikan. Orang tua sakit, anak-anak tidak datang ke sana. Orang tua menderita, anak-anak tidak ada di situ. Jadi cintanya hanya setengah-setengah. Ketika orang-orang ada dalam kegembiraan, orang-orang ada dalam kesuksesan, itu orang mengatakan, aku mengasihimu, sehingga banyak orang seperti semut itu datang. Tapi pada saat susah, itu kita hitung orang-orang lagi 1-2 orang yang datang di situ. Ketika Yesus dia buat mujizat, 5.000 orang. Ketika Yesus dia buat mujizat, orang-orang banyak sekali datang di situ.
Tapi ketika Yesus dia pikul salib, tidak ada satu orang pun yang datang di situ. Ketika Yesus dia menderita, semuanya lari. Bahkan orang-orang terdekat dia, para murid semua lari meninggalkan dia, dan dia pikul sendiri salib itu. Yesus hari ini mengajarkan, tapi dia selalu mencoba untuk melakukan semuanya ini karena tadi di Injil dia katakan, ini kehendak Bapa dan dia harus melakukannya. Semoga sabda Tuhan hari ini menguatkan kita sekalian untuk mencintai Ekaristi dan mengamalkan Ekaristi itu dengan perbuatan kasih dalam keluarga kita, dalam instansi kita, dan dalam kehidupan keseharian kita. Berkat Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Cara pembasuhan kaki. Jadi dalam upacara pembasuhan kaki itu kita melakukan seperti Yesus. Tadi itu dikatakan Yesus dia melepaskan jubahnya, lalu kemudian mengambil tali, lalu ikat, lalu kemudian dia membasuh kaki. Maka kita perhatikan dalam upacara ini imam dia akan melepaskan jubahnya. Nah ini adalah simbol keagungan. Akan dilepas hanya mau mengatakan bahwa seorang pemimpin dia jangan gengsi dengan kepemimpinannya, dia harus melepaskan semuanya itu, lalu kemudian dia pergi dan membasuh kaki para musuhnya. Mari kita siapkan hati untuk mengikuti upacara pembasuhan kaki. Tiba saatnya kita memasuki upacara pembasuhan kaki. Para rasul dipersilakan tampil ke depan untuk dibasuh kaki.
dengan membasuh kaki para muridnya, Yesus telah memberikan perintah baru agar kita saling melayani dan saling mencintai. Marilah kita berdoa kepada Bapa agar dapat melaksanakan perintah baru itu dengan sepenuh hati. Bagi Sri Paus, para uskup dan para imam, semoga Allah Bapa mencurahkan roh cinta kasih-Nya kepada Sri Paus, para uskup dan para imam, agar mereka dapat menunaikan tugas pelayanan mereka dengan penuh cinta kasih. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang diserai tanggung jawab, semoga Allah Bapa membimbing mereka yang diserai tanggung jawab agar mereka mendasari kewibawaan dengan persaudaraan dan pengabdian yang tulus ikhlas. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang menderita, semoga para penderita mendapat perawatan dan pengobatan yang memadai berkat cinta kasih sesamanya. Marilah kita mohon. Bagi kita yang berkumpul di sini, semoga Allah Bapa mendampingi kita agar pesan-pesan Kristus yang baru saja kita dengar benar-benar mengesan bagi kita, sehingga menjadi buah bibir kita pada masa ini. Marilah kita mohon. Bagi kepentingan para penguji, semoga Allah Bapa membantu umat Parti Maria Tak Rendah Panjen supaya dapat bertumbuh sebagai komunitas yang saling melayani satu sama lain dan juga dapat membentuk persekutuan yang dilandasi semangat cinta kasih. Dan untuk para romo yang bertugas di Parti Panjen selama 3 hari suci, semoga Allah Bapa memberkati, mencurahkan rahmat sehat, bahagia dan bijaksana. Marilah kita mohon. Bagi kepentingan diri kita masing-masing, marilah kita mohon. Ya Tuhan, pada kesempatan ini kami berdoa secara khusus memohonkan keselamatan dan kedamaian abadi untuk saudara dan saudari kami Ferdinandus Salimun dan Ferdinanda Suwani yang kau panggil mengharap hadiratmu. Semoga Ferdinandus dan Ferdinanda diampuni segala dosa dan kesalahan mereka dan dianugerahkan keselamatan jiwa, dan juga memohonkan kekuatan bagi kaum keluarga, anak cucu yang ditinggalkan. Kami mohon. Allah Bapa Maha Pengasih, kami memberanikan diri memanjatkan permohonan ini karena dalam Putra-Mu telah Kau tunjukkan betapa besar cinta kasih-Mu kepada kami. Kami yakin bahwa Engkau akan mengabulkannya, sebab kata-kata ini dimaksud sebagai doa Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Kita lanjutkan persiapan persembahan.
Berdoa saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan, perkenankanlah kami merayakan misteri ini dengan pantas, karena setiap kali kenangan akan kurban ini dirayakan, terlaksanalah karya penebusan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan. Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dialah imam sejati dan kekal, yang pertama mempersembahkan dirinya kepadamu dengan menetapkan wujud kurban yang abadi sebagai persembahan yang menyelamatkan, dan memerintahkan kami untuk mempersembahkan kurban ini sebagai kenangan akan dirinya. Ketika menyantap tubuh yang dikorbankan bagi kami, kami dikuatkan. Ketika meminum darah yang ditumpahkan bagi kami disucikan. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan pada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya berseru. Tuhan
kudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terima dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Ia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan darahku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Kami makan roti ini dan minum dari piala ini. Bapa-Mu Tuhan, kami sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan yang Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Hendrikus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, Trisna Ferdinandus Sayun dan Ferdinanda Suami. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawat Maria Bunda Allah, Santi Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu.
Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan yang Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersama-Mu. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Yang boleh menerima Pauli Kudus adalah warga Gereja Katolik yang sudah dibaptis secara Katolik dan telah menerima Pauli pertama. Atas perhatiannya, terima kasih.
Inilah tubuh yang dikorbankan bagimu. Ini piala perjanjian baru dalam darahku, sabda Tuhan. Setiap kali kamu menyambutnya, lakukanlah untuk mengenangkan daku. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam hidup di dunia ini, kami dikuatkan oleh perjamuan Putramu. Semoga kami layak untuk turut menikmati perjamuan abadi di surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Kita masuk pada upacara pemindahan sakramen Maha Kudus dan upacara kuburan. Untuk melaksanakan tugas ini, yaitu mengorbankan diri untuk menebus dosa-dosa manusia. Marilah dengan penuh hikmat kita ikuti gerakan sakramen Maha Kudus yang melambangkan perjamuan dan pengorbanan Yesus.
atau jam 2 siang. Dengan para petugas, komentator Bapak Wisnu Erianto, Dirjen Ujo Bidang Mas Mufius Indah Sutopo, Bapak Ignatius Suwarji, Koletan Bapak Rio Aswin, Miss Dinar, Alfon, Felix, Gabriel, dan Christian. Petugas jalan selip, pemimpin Bapak Yudi Hermanu, aku Ibu Francisca Sri Utatin. Kemudian untuk jadwal dukungan ibu-ibu apa adik-adik di sini? Sampai fotonya minimal. Iya. Oh iya. Terima kasih. Ya. Loh. Gak nyanyi lagi. Pak. Iya, Pak. Belum bawa minyak ke sana. Ngantuk kan? Iya. Ngantuk. Iya. Sama lagi saya. Terima kasih ya banyak-banyak.